Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aida Dinamar Atusoliha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Organization of Recorded Information atau dikenal dengan organisasi informasi yang terekam. Jadi sejalan berkembangnya informasi itu merambah ke teknologi terekam. Informasi tidak hanya dikomunikasikan dalam bahasa tulisan, melainkan disampaikan dengan bahasa tulis, yaitu melalui media rekam. Jika pada masa purba alat rekam menggunakan batu, daun batang, pohon, kulit binatang, dan alat rekam tradisional lainnya, maka pada saat modern ini, seiring dengan perkembangan teknologi, alat rekam sudah berupa kertas, plastik, film, dan bahkan sudah ke bentuk optik. Sederhana saja, tujuan merekam informasi ini tidak lain adalah sebagai pengingat ketika orang sudah mulai lupa dengan informasi. Karena munculnya informasi baru yang memenuhi kapasitas pengingat alamiah, yaitu otak. Dan hebatnya pula, sebanyak itu informasi direkam dan diingat. Manusia memiliki strategi untuk menemukan kembali hal-hal yang sudah dicatat dan sudah terlupakan. Hanya saja, strategi yang mereka ciptakan itu masih dalam batas pengetahuan pribadi, yang artinya ada upaya yang dilakukan untuk mengelola informasi dengan sedemikian rupa sehingga suatu ketika jika dibutuhkan itu dapat ditemukan kembali secara tepat bandingkan dengan era sekarang. Salah satu tipikal pemustaka itu pada sekarang adalah menelusur informasi melalui berbagai alat penelusuran. Misalnya, menelusuri melalui alat konvensional yang seperti katalog, bibliografi, indeks, ataupun abstrak yang menggunakan penelusuran perangkat modern. Di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi informasi. Jadi organisasi informasi itu diartikan sebagai kegiatan mengelola, menyusun, menata suatu data, ilmu pengetahuan, dan informasi yang lain dengan demikian rupa sehingga masyarakat mudah untuk menemukan kembali, dapat mengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Jika saja ditinjau dari kacamata masa kini, organisasi itu terdiri dari dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu informasi tercetak. Pendekatannya adalah perpustakaan, sebagaimana dipahami secara awam bahwa perpustakaan adalah tempat untuk mengelola informasi yang berupa koleksi. Alat temu kembali yang digunakan adalah katalog dan bibliografi. Pendekatan melalui katalog ini memberikan keleluasaan kepada pemustaka untuk mengetahui sejauh mana koleksi yang dimiliki perpustakaan itu memberi kebebasan untuk mengaksesnya. Masih dalam konteks perpustakaan, bahwa koleksi yang sudah diklasifikasikan berdasarkan subjek dan diletakkan di rak koleksi nomor kelas, perlu dicatat bahwa untuk melakukan klasifikasi itu sebelumnya melalui tahapan analisis subjek yang menggunakan alat atau standar berupa AACR sebagai pedoman katalogisasi atau deskripsi bibliografi. MARC itu untuk mengelola metadata. Data rujuk subjek untuk menentukan subjek 1.6, organisasi informasi subjek, dan DDC atau bahkan klasifikasi lain untuk pedoman menentukan notasi klasifikasi. Yang kedua yaitu informasi non-cetak atau elektronik, dengan kata lain sumber informasi yang tidak tercetak. Pada informasi non-cetak ini ada beberapa hal yang dilihat sebagai sumber, yaitu yang pertama, sumber dari database atau pangkalan data.
Sumber database ini adalah sumber elektronik yang tersimpan dalam database maupun pangkalan data server suatu institusi. Pada konteks organisasi informasi akses, terdapat sumber database yang terkait dengan manajemen database yang diterapkan. Termasuk di dalamnya itu ada proses struktur dan rekaman. Bagaimana filenya tidak ketinggalan pula menyangkut tentang software dan apa yang digunakan pada manajemen database. Terkait dengan konteks sumber data dari database ini, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu teks database. Yang kedua, sumber dari internet atau intranet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Jika diterjemahkan secara langsung, berarti jaringan yang saling terhubung, yang mana internet ini adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Semua komputer yang terhubung ke internet ini dapat mengakses semua informasi yang terdapat di internet secara gratis. Internet ini juga dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari suatu komputer ke komputer lain tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Yang kedua, komputer tersebut. Peran internet yang sangat penting ini sebagai sumber data dan informasi serta sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Sumber internet ini yang dimaksudkan sebagai sumber informasi yang ditelusuri melalui internet. Aplikasi internet saat ini secara ringkas dapat digambarkan pada bagan organisasi informasi dari Cowdery sebagai berikut, yaitu antaranya bibliografi dan lain-lainnya. Sekarang peran perpustakaan. Peran perpustakaan itu sebagai lembaga yang mengorganisasikan informasi-informasi yang ada di perpustakaan dengan cara sedemikian rupa sehingga mudah kita untuk menemukan kembali. Dari sinilah dapat didefinisikan bahwa setidaknya perpustakaan itu memiliki peran dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama, lembaga penyimpanan atau struktur data. Yang kedua, yaitu lembaga mengelola dan mengorganisasikan informasi. Yang ketiga, yaitu lembaga menyebarkan informasi. Tersedianya berbagai sumber informasi dengan kecanggihan teknologi informasi. Komunikasi dapat memudahkan pengguna untuk langsung mengakses informasi tanpa bantuan perpustakaan. Kemudian, data dan informasi. Data dan informasi ini seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan, berbeda pengertian tapi satu fungsi. Data bisa dikatakan sebagai informasi yang akurat dan semua data adalah embrio informasi. Sementara informasi belum tentu dikatakan data, karena informasi dapat disampaikan tanpa data. Tetapi kalau informasi itu juga merupakan data yang diterima kemudian direkam. Data biasanya berupa angka, fakta, tulisan atau sistem yang mengenai suatu objek, gagasan, kondisi, situasi, hubungan, dan jenis informasi lainnya. Kemudian, prinsip personal data. Yang pertama yaitu informasi yang dimuat dalam data pribadi harus diperoleh dan diproses secara jujur dan sah. Yang kedua yaitu data pribadi hanya untuk satu atau lebih tujuan yang khusus dan sah. Yang ketiga yaitu prinsip ini menekankan bahwa data pribadi itu tidak boleh digunakan atau disebarluaskan tanpa tujuan yang jelas. Yang keempat yaitu data pribadi yang dimiliki itu tujuannya apapun harus layak, relevan, dan tidak berlebihan sesuai dengan tujuannya. Yang kelima yaitu
Pada prinsip ini, data pribadi itu harus akurat dan up to date atau mutakhir. Kemudian ada urgensi data sebagai induknya informasi. Pada dasarnya, data baik dalam penggunaan berskala kecil atau dalam suatu personal komputer itu penggunaannya berskala besar atau networking tetap saja merupakan aset informasi yang harus dijaga keamanannya, baik dari kerusakan ataupun eksistensi. Data dapat dikatakan sebagai aset yang harus dilindungi dari segala jenis. Tidak saja sebagai aset, sejalan dengan berkembangnya data, sebagai titik tolak informasi dapat menjadi suatu komoditas yang siap diberikan kepada publik. Fungsi dari kegiatan organisasi informasi ini adalah suatu aktivitas bidang informasi yang menjadi rutinitas bagi lembaga-lembaga informasi, tidak terkecuali perpustakaan. Informasi ini tidak saja berupa buku, majalah, atau jurnal sebagaimana awamnya orang mengenal yang dikoleksi oleh perpustakaan, melainkan beragam lagi jenis informasi, termasuk pengetahuan. Jadi, sasaran perpustakaan kedepannya itu dapat dilihat pada bagan yang dikemukakan oleh Jonathan Hay sebagai berikut: data, informasi, knowledge, enigma, dan wisdom. Maka fungsi dari organisasi informasi ini adalah yang pertama, menjadi alat bantu dalam pemilihan dokumen. Yang kedua, menjadi alat bantu dalam penataan dokumen. Yang ketiga, yaitu menjadi alat bantu dalam penelusuran dokumen. Nah, jadi organisasi yang berjalan dengan baik, ideal, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka pemustaka atau receiver atau konsumen akan menjadi orang yang bijak dan dapat memberikan pencerahan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Sebab fungsi organisasi informasi ini sesungguhnya adalah membuat dokumen-dokumen yang dapat dikenali, dipilih, dan diketahui lokasinya secara efisien pada saat diperlukan. Adapun kegiatan organisasi informasi itu diantaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi keberadaan semua dokumen dalam semua bentuk media. Yang kedua, mengidentifikasi karya-karya yang dimuat dalam dokumen sebagai bagian dari dokumen, misalnya artikel, majalah, makalah dalam proceeding konversi karangan dalam bunga rampai. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dokumen di perpustakaan, unit kearsipan, museum, atau internet. Yang keempat yaitu membuat daftar dokumen dan karya tersebut menurut peraturan standar. Yang kelima yaitu melengkapi daftar tersebut dengan titik akses lain yang berguna. Yang keenam yaitu menyediakan sarana untuk mengetahui lokasi dokumen di koleksi lembaga-lembaga pengelola informasi dan mendapatkan dokumen tersebut. Jadi kesimpulannya adalah organisasi informasi yang terekam itu adalah kegiatan dalam rangka upaya mengelola, menyusun, atau menata suatu informasi sedemikian rupa sehingga kita mudah untuk menemukannya kembali, dapat dimengerti dan bermanfaat bagi pemustaka. Perpustakaan sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, yaitu sebagai lembaga informasi, maka setidaknya memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyimpan atau struktur data informasi. Yang kedua yaitu lembaga mengelola dan mengorganisasikan informasi. Yang ketiga yaitu lembaga penyebaran informasi.
Perpustakaan sebagai institusi organisasi informasi memiliki dimensi nilai yang terkandung dalam beberapa nilai, diantaranya yaitu yang pertama nilai pendidikan, yang kedua yaitu nilai informasi, yang ketiga yaitu nilai ekonomis, yang keempat yaitu nilai sejarah dan dokumentasi, yang kelima nilai sosial, yang keenam nilai budaya, yang ketujuh nilai demokrasi dan keadilan, yang ketujuh yaitu nilai perubahan, dan yang terakhir adalah nilai hiburan. Organisasi informasi yang terekam ini melalui peristiwa, terus data, terus informasi, lalu pengetahuan. Informasi yang diterima manusia itu dapat dikategorikan menjadi dua jenis, diantaranya informasi terekam dan informasi tak terekam dalam media tertentu. Misalnya, seseorang yang menulis surat kepada si B, kemudian informasi yang diterima oleh B merupakan informasi terekam. Tetapi apabila A berbisik kepada B, kemudian bisikan tersebut itu merupakan informasi yang tidak terekam dalam sebuah media. Dalam artian informasi itu melalui kertas ataupun elektronik, tetapi tercatat di benak B. Alasan merekam informasi yaitu yang dibuat manusia ataupun badan koperasi ataupun perusahaan, departemen, instansi, yayasan dan sejenisnya itu dapat berupa informasi yang terekam ataupun informasi yang tidak terekam. Informasi yang terekam ini dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama menurut jenis medianya, yang kedua seperti media grafis, media elektronik, dan audiovisual. Media grafis ini adalah informasi direkam yang dalam bentuk grafis ataupun cetak. Contohnya yaitu buku, majalah, laporan, dan formulir. Apabila direkam dalam bentuk elektronik, untuk menyimpan dan membacanya itu memerlukan gawai khusus, contohnya disket, kaset, atau piringan hitam. Audiovisual adalah informasi terekam yang dapat dipandang dan didengar dengan menggunakan gawai khusus ataupun tanpa gawai khusus. Contohnya yaitu film, video, dan kaset yang memerlukan gawai khusus untuk membaca ataupun mendengar. Contohnya itu gambar yang tidak memerlukan gawai khusus tetapi memerlukan panca indera, contoh mata dan telinga. Untuk membaca atau mendengarnya adalah globe. Gambar tidak dimasukkan ke kelompok media grafis karena tidak dicetak. Jadi apapun bentuknya, informasi terekam itu merupakan dokumen. Dokumen adalah informasi terekam dengan tidak memandang media. Istilah dokumen ini adalah sinonim dengan rekaman.